Rahayu, salam jumpa buat semua sedulur. Masih bersama saya dalam acara obrolan santai, santai ngobrol sambil santai minum kopi. Jadi sambil minum kopi santai, ya kan, sambil saya berbagi kisah cerita tentang perjalanan saya. Waktu itu saat melakukan perjalanan mendaki gunung di Gunung Lirliran. Di mana sih Gunung Lirliran? Ya mungkin bagi beberapa saudara pendaki masih asing ya mendengar kata Gunung Lirliran. Gunung Lirliran itu berada di daerah Kabupaten Ngawi, yaitu di Kecamatan Sine. Waktu itu saya melakukan pendakian ke Gunung Lirliran itu sendirian, jadi solo hiking perjalanan malam hari. Itu sekitar jam setengah 8 malam saya berangkat dari rumah, tapi tak lupa sebelum berangkat itu izin pamit sama orang tua, sama ibu. Bu, saya mau melakukan pendakian gunung. Di mana, Nak? Di Gunung Lirliran. Oh, dekat berarti. Iya. Sendirian toh? Iya, Bu, sendirian. Ya, yang penting hati-hati. Ya, Bu. Itu habis pamitan saya terus berangkat naik motor ya. Naik motor. Emang jarak rumah menuju ke jalur pendakian Gunung Lirliran itu enggak jauh, kurang dari 1 jam perjalanan itu. Setengah 8 berangkat, sampainya di jalur pendakian itu saya menitipkan sepeda motor itu di rumah warga. Emang di situ masih banyak ini ya, rumah-rumah warga, emang masih di perkampungan. Di situ saya titipkan sepeda motor, terus sama yang punya rumah, Mas taruh aja di teras, naikin aja. Oh ya Pak, motor saya naikin terus saya taruh di teras. Dari situ terus saya pamitan sama yang punya rumah. Saya Pak, makasih udah dikasih izin buat nitipin motor di sini. Ya nggak apa-apa. Terus saya lanjutkan perjalanan. Yaudah Pak, saya mau langsung lanjut perjalanan. Oh iya, hati-hati loh ya. Iya Pak. Nah, kan terus langsung lanjut perjalanan itu menyeberangi jalan itu langsung jalur pendakian. Itu emang depan rumah tempat saya parkir motor itu ya. Nah, di situ saya melakukan perjalanan perlahan-lahan sambil atur nafas kan, sambil adaptasi di biar suhu tubuh itu cepat naik, jadi biar nggak mudah capek. Jadi di nafas itu nggak gampang ngosan. Nah, dari awal perjalanan itu melintasi perkebunan yang merupakan perkebunan warga ya. Melintasi perkebunan. Saat melintasi itu ada sebuah pohon besar yang merupakan pohon ini ya, pohon cemara atau pohon pinus waktu itu. Yaitu roboh dan besar pohon itu. Istirahat kan, duduk di situ, duduk di atas pohonnya roboh, sambil tengok-tengok gini. Sepi ya. Gimana gak sepi, orang solo hiking perjalanan sendiri kan. Itu terus sambil sorot-sorot atas ya kan, center gini, sorot-sorot. Itu dari atas nggak ada balasan. Wah, mungkin nggak ada orang yang mendaki gunung kan gitu kan. Ya udahlah, terus nggak lama saya lanjut perjalanan itu jarak beberapa meter. Sebelah kanan itu udah habis perkebunan, itu udah memasuki hutan, tapi sebelah kiri itu masih ada sedikit perkebunan, nggak luas lah. Itu udah mulai agak menantang ya jalannya, itu medannya udah mulai nanjak. Nah, itu sebelum melangkah lagi udah atur napas dulu, atur napas udah mulai agak normal ya, udah mulai ini enakan, terus langsung jalan itu nggak lama itu udah langsung memasukin kawasan hutan. Banyaknya pohon cemara sama pinus yang besar-besar, udah nggak ada perkebunan lagi. Nah, dari situ
itu kan terus jalan, itu mulai ada keanehan yang timbul secara langsung. Itu bukan berupa wujud, bukan sosok mamit yang berupa entah itu pocong, kunti, itu enggak, cuma suara-suara itu timbul riuh rame gitu kan. Dari situ tuh bulu kuduk mulai aktif, mulai bereaksi mulai merinding kan, nah terus saya tengok lagi, ya wajar lah, namanya di hutan kan, apalagi di jalur pendakian menuju puncak gunung, ya pasti hal-hal seperti itu udah wajar, apalagi di malam hari, malam Jumat lagi. Udah malam Jumat nekat solo hiking naik malam hari. Ya tapi sebenarnya ada tujuan tersendiri, dan tujuan itu cuma saya sendiri yang tahu. Nah, dari situ kan terus saya nggak berpikir yang aneh-aneh, langsung jalan lagi. Itu suara itu terus ngikutin. Saya berhenti lagi, kok ngikutin terus ya nih suara. Nah, gitu. Ada yang ketawa, kayak ada yang ngobrol, ada yang nangis, seperti itu. Wah, ini mamit-mamitnya pada ganggu kan gitu kan. Terus saya di sini nggak ada tujuan untuk mengganggu kalian. Saya punya tujuan baik untuk melakukan perjalanan ini, jadi jangan ganggu saya. Nah, gitu. Nah, mulai jalan lagi itu setiap kaki melangkah seolah-olah itu suara itu mengikutin terus. Kok ngikutin terus ya suaranya, ini gitu kan, kayak orang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang nangis. Tapi saya abaikan itu, udahlah. Akhirnya saya lanjut lagi perjalanan, terus ngikutin suara itu, terus ngikutin. Ya terus yaudah berhenti dulu, saya memutuskan untuk berhenti. Terus langsung tengok gini kan, jangan ganggu, saya di sini nggak ganggu kalian, saya punya tujuan dan maksud yang baik di sini. Nah, terus saya nggak lama itu saya terus duduk. Nah, pas duduk itu kayak angin, kaget. Setelah apa tadi, kok terasa angin lewat gitu, kok angin kok aneh kayak gini. Biasanya kan kalau hembusan angin kan gitu kan, tapi itu enggak, kayak lewat itu langsung. Sangat terasa banget. Bahkan pohon-pohon ataupun ini ya, rumput ilalang itu yang berada di samping, itu memang banyak ilalang di situ. Itu nggak ada yang bergerak sama sekali. Kayak rumput-rumputan liar itu nggak ada yang bergerak sama sekali. Apaan ya? Padahal tubuh itu merasakan angin itu lewat. Wah, apa suara-suara tadi ya udah lewat gitu kan. Soalnya pas waktu jalan kan ngikutin kan suara-suara itu. Pas saya istirahat duduk, angin itu lewat. Oh berarti udah lewat gitu kan. Jadi menghibur diri sendiri waktu itu. Ya emang sendiri sih, gimana nggak menghibur diri sendiri kan. Nah sendiri. Nah akhirnya terus nggak lama itu, ya udah jangan ganggu lagi ya. Lanjut perjalanan itu mulai naik. Nah bertemu dengan persimpangan lurus. Nah tapi jalan yang saya lewati itu yang belok, jadi langsung ambil kanan naik gitu. Nah di situ kan mulai naik, ada batu yang nggak besar sih, ada beberapa batu sebelah kanan. Nah itu saya istirahat, duduk lagi di situ, istirahat sambil senderan di batu sambil ngopi ya. Jadi emang santai sih perjalanan itu, saya santai, nggak terburu-buru, nggak, santai sambil minum kopi, santai sambil rokokan, minum kopi. Gelas belum saya taruh itu, suara-suara itu ada lagi, tapi suara itu terdengar seperti suara orang tua ya, kakek-kakek gitu. Jadi kayak gini.
Ya kayak suara kakek-kakek yang lagi batuk gitu. Terus saya nengok kan, nengok gini, nggak ada apa-apa gitu kan. Terus saya santai lagi, itu terdengar lagi, ya sama. Ya secara batin saya langsung jawab ya gitu kan, ya saya di sini nggak ganggu kok, saya kan gitu. Terus suara itu kok makin dekat, makin dekat, tapi saya nengok itu nggak ada apa-apa. Mulai merinding lagi kan, itu mulai merinding lagi. Ya moga-moga nggak terjadi apa-apa kan gitu. Nah, terus saya akhirnya udah, saya berdoa lagi lah, saya berdoa lagi tuh, berdoa lagi, berdoa itu. Terus kan berdoa saya memejamkan mata kan, memejamkan mata. Setelah saya berdoa itu, selesai berdoa itu suara hadir, terus hadir, deket, nggak taunya apa, berupa bisikan. Bisikannya gini, alon-alon katon lakon le, alon-alon katon lakon le, alon-alon katon lakon le, tuntun kamu ikan becek, tuntun kamu ikan becek. Ini suara-suaranya seperti itu. Jadi pelan-pelan asal sampai, pelan-pelan asal sampai, tuntunlah langkahmu dengan baik. Hebat. Kalau Jawanya kan gitu, kalau Indonesianya kan gitu, kalau Jawanya kan alon-alon katon kelakon, tuntunlah langkahmu kanthi becik. Ini pesannya seperti itu, bisikannya itu. Saya buka mata, itu lagi kayak seperti angin, tapi melintasnya pas depan, wush gitu. Langsung saya itu berpikir yang sebelumnya, apakah anginnya tadi ya seperti yang tadi ya, rumput itu nggak ada yang bergerak, padahal lewat itu, tapi rumput itu tetap diam, nggak bergerak. Tapi saya merasakan angin. Udah, karena emang pesan-pesan itu baik ya, jadi saya pun juga nggak begitu takut yang berlebihan, nggak, ya masih dalam batas normal. Akhirnya saya terus langsung bismillah, lanjut perjalanan lagi. Itu tempat dari saya istirahat itu, mulai jalan itu udah mulai bebatuan ya, mulai bebatuan. Nah itu di tikungan lagi, ada tikungan lagi itu, terus naik. Nah itu mulai ada batu-batu besar, nah sebelah kirinya itu agak jurang gitu, agak curam. Itu kan pelan-pelan kan, sambil pegangan batu pelan-pelan. Nah, dari situ tuh mulai mencium aroma ini, apa, dupa, aroma dupa, baunya bau kemenyan, bau dupa kan gitu kan. Nah terus saya lanjut sampainya ngelewatin batu-batu besar itu duduk lagi. Aroma itu tetap masih kecium. Nengok di atas itu nggak ada apa-apa, nggak ada orang, masih sepi. Masih suara-suara sih, suara-suara selain suara-suara mamit, hantu, nah, itu suara-suara hewan kayak belalang gunung kayak gitu kan. Itu istirahat bentar, sekitar 1 menit udah jalan lagi itu langsung ini ya, kayak beberapa anak tangga gitu. Nah, habis itu dari situ tuh menuju puncak itu udah nggak jauh. Kenapa? Ya emang perjalanan dari bawah sampai puncak itu ya sekitar 30 menit lah. Emang nggak terlalu jauh perjalanan itu, nggak membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu sekitar 30 menit. Nah, di situ terus jalan kan, lanjut. Nah, lewatin beberapa anak tangga itu udah nggak jauh lagi puncak. Terdapat apa sih di puncak ini? Di puncak Gunung Liliran itu ada apa? Pasti banyak yang belum tahu kan. Di puncak Gunung Liliran itu terdapat sebuah makam. Yang ya kalau orang Jawa itu nyebutnya pasarean. Karena kenapa? Itu merupakan tempat di mana orang yang meninggal terus dikubur. Itu pasarean, makam.
bukan makom ya, kalau makom kan patilasan di itu. Jalan lagi, sampainya di puncak. Nah itu ternyata benar, nggak ada orang sama sekali. Jadi beneran sendirian di situ, nggak ada orang. Tapi bekasnya di situ masih ada ini ya, dupa yang masih terbakar, tapi udah tinggal sedikit, udah mau habis. Tapi nggak ada orang sama sekali di situ. Ya mungkin udah turun atau gimana, saya juga nggak ketemu kan. Nah itu dari situ terus saya istirahat sambil minum kopi lagi sebelum saya berdoa ya di situ. Sambil santai minum kopi terus sambil makan gorengan. Emang dari rumah bawa gorengan ya buat bekal. Emang pas banget itu, cuaca dingin, minum kopi, makannya gorengan sambil rokokan ya, udah pas itu. Nah terus selesai itu kan terus saya berdoa, lepas sepatu, saya masuk kayak bangunan tapi setengah badan ini ya, temboknya setengah badan. Itu saya masuk, lepas sepatu masuk, saya berdoa tetap ya, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berdoa buat diri, buat keluarga ya kan? Selain buat keluarga juga buat saudara-saudara yang lainnya. Semua saya doakan. Dan terus selain itu juga mendoakan para almarhum dari sanak saudara dan almarhum bapak juga. Saya berdoa dan mendoakan para leluhur kita. Berdoa itu kurang lebih antara 1,5 jam. Setelah berdoa saya kan terus keluar pakai sepatu lagi, santai ngopi sebelum turun kan. Sebelum turun santai dulu lah ya, paling enggak jam lagi, paling enggak jam 1 lah baru turun kan gitu. Nah, pas istirahat santai itu langsung angin datang. Mulai ada angin. Tapi yang jadi anehnya itu daun-daun itu nggak bergerak, padahal suara angin beneran tuh wush gitu kan. Tapi daun-daun itu kok nggak bergerak ya, aneh gitu, aneh. Ini apaan ini kan gitu. Ya namanya sendirian udah pastilah pikiran itu, rasa merinding, rasa penasaran, rasa takut itu hadir, tapi nggak berlebihan. Itu mulai tengok lagi kan, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa gitu, karena saya di sini nggak ada niatan yang buruk kan. Niatan saya di sini baik. Nah terus nggak lama itu ada suara lagi yaitu seperti langkah suara kaki. Langsung saya itu berpikir, wah ada yang naik kan gitu kan, ada suara yang kaki yang lagi napak gitu kan, kayak orang jalan gitu. Wah lumayan lah ada temennya gitu. Tapi kok nggak sampai nih, padahal suara itu terus jalan kan, tapi kok nggak sampai, kok nggak ada cahaya senter juga kan gitu kan, nggak ada cahaya senter itu. Saya baru berpikir, waduh apa ini ya, ngamit ya gitu kan. Saya berdiri terus bagian jalan itu yang saya lintasi waktu naik itu saya sorotin senter, nggak ada apa-apa, nggak ada orang juga. Nah saya duduk lagi, itu suara itu ada lagi, orang jalan ada lagi. Tapi alhamdulillahnya itu nggak ada wujud, cuma suara-suara aja. Ini kalau ada wujud ya paling ya saya tinggal tidur itu, kerekepan sarung udah diem gitu. Ya terus dari situ kan terus sekitar 1 jam itu ya udahlah, mulai banyak gangguan ya. Mungkin ada beberapa makhluk astral yang nggak suka, mungkin terusik ataupun nggak menerima akan kehadiran saya ya waktu di situ ya, karena makhluk itu ya berupa jin atau lain sebagainya itu
Memang ada yang baik, ada yang enggak ya. Mereka pun juga mempunyai kekuasaan masing-masing kan, jadi gitu ya. Mungkin ada beberapa makhluk halus yang kebetulan waktu itu juga enggak suka akan kehadiran saya di situ, mungkin merasa terganggu gitu ya. Ya padahal niatan saya enggak ada yang ganggu, enggak ada yang ganggu, niatan pengen ganggu itu enggak ada. Ya udah jalan turun lah. Turun jam 1 itu saya turun. Nah, saya turun sampainya di pertigaan itu lagi. Pas di atasnya. Pas tempat saya istirahat duduk di samping batu itu. Yang pas berangkat. Di situ itu di pertigaan itu melintas. Bus gitu. Melintas tapi itu ini ya, terlihat jelas. Berupa kayak kain putih. Enggak pelan-pelan gini enggak. Ini sempat gitu. Apaan? Kok ada yang layang putih? Wah, Pak Kunti ya kan gitu kan. Pak Kunti. Kalau pocong lompat, ini enggak. Ini kan identik kalau pocong kan lompat-lompat gitu kan. Itu enggak. Bus gitu, langsung hilang. Itu langsung hilang. Langsung mulai merinding terus bismillah lah, nggak apa-apa, jalan lagi terus. Itu pas di pohon yang besar itu, yang tempat pertama saya waktu berangkat itu duduk. Nah, di situ ada ular besar, hitam besar, ular. Aduh, ada ular. Saya berhenti kan, saya sorotin senter terus. Saya senter terus. Jadi biar adanya pergerakan itu ular itu kan tahu. Jadi itu saya senterin, nggak pergi kan gitu. Wah, udahlah, saya bilang gini, Mbah, putumu arep lewat, aja mbok dang-dangi, putumu ben lewat. Itu kalau bahasa ininya ya, yang cucumu mau lewat jangan dihalang-halangi, biar cucumu lewat. Itu nggak lama itu ularnya itu pergi. Terus saya kayak gitu kan, mulai pergi menjauh. Nah, situ terus bismillah, jalan lagi. Nah, sampainya di tempat parkiran itu ya belum sampai jam 2. Nah, itu terus saya lanjut sampai rumah itu jam 3. Nah, kembali lagi menceritakan tentang ini ya, makam siapa yang berada di puncak Gunung Liliran itu ya. Makam siapa sih di puncak Gunung Liliran itu? Itu merupakan makam Raden Arya Bangsal. Kok Raden? Berarti bukan orang sembarangan kan? Di Raden Arya Bangsal itu merupakan putra dari Raden Brawijaya, keturunan dari Kerajaan Majapahit. Nah, kok bisa dimakamkan di situ? Panjang. Kalau kita menceritakan tentang sejarah yang terdapat di situ itu panjang. Nah, itulah sedikit banyaknya kisah perjalanan saya saat melakukan pendakian di Gunung Liliran, yang dimana Gunung Liliran itu merupakan gunung yang disakralkan seperti Gunung Lawu. Memang tempatnya para leluhur. Di adanya peninggalan di situ, sejarah yang terdapat di situ yang bisa kita pelajari. Itulah pentingnya pelajaran dalam perjalanan seperti itu. Ada manfaat yang bisa kita pelajari. Ya, emang secara umum itu jarang, pendaki pencinta alam itu jarang yang naik ke situ. Bahkan 1 bulan sekali itu belum tentu ada yang naik ke situ. Ya namanya perjalanan ya, apalagi di alam terbuka, perjalanan pendakian gunung,
apalagi waktu itu malam Jumat. Malam Jumat solo hiking sendirian. Yang didaki itu merupakan gunung sakral seperti Gunung Lawu. Sama-sama mempunyai kisah-kisah sejarah yang bisa dipelajari, merupakan tempat-tempat leluhur. Nah, banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa kita pelajari di situ. Itulah pentingnya perjalanan. Ada perjalanan, ada pelajaran. Ada pelajaran pasti ada manfaatnya juga. Ambil yang baik, sisihkan yang buruk.